Selama ribuan tahun, berbagai peradaban kuno mengenal satu laku batin yang dianggap sangat berat, sunyi, dan penuh risiko. Tirakat 40 hari. Mereka percaya, dalam rentang waktu ini, manusia akan dipaksa berhadapan langsung dengan dirinya sendiri, tanpa topeng, tanpa pelarian. Banyak yang memulainya dengan harapan mendapatkan kekuatan atau petunjuk hidup, namun hanya sedikit yang sanggup menyelesaikannya. Mengapa angka 40 begitu sakral? Apa yang sebenarnya? Halo semuanya, selamat datang di channel Rahasia Tersembunyi. Ruang di mana kita membahas spiritualitas, ilmu kuno, dan laku batin yang jarang dijelaskan secara terbuka. Di sini, kita tidak mengejar sensasi atau mitos kosong, melainkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna hidup dan kesadaran diri. Sebelum melangkah lebih jauh, dukung channel ini dengan menekan like, berbagi pandanganmu di kolom komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi. Dalam ilmu spiritual kuno, tirakat 40 hari bukanlah praktek yang dilakukan secara sembarangan. Ia bukan sekedar menahan lapar, mengurangi tidur, atau menjauh dari keramaian. Tirakat adalah laku batin, sebuah perjalanan sunyi untuk menata ulang hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Tubuh hanya menjadi alat, sementara pusat dari tirakat sesungguhnya adalah kesadaran. Angka 40 memiliki makna simbolik yang kuat dalam berbagai tradisi kuno. Ia melambangkan satu siklus penuh perubahan, masa transisi dari keadaan lama menuju keadaan baru. Dalam pemahaman spiritual, diperlukan waktu tertentu agar pola pikir, kebiasaan, dan dorongan naluriah manusia melemah. 40 hari dianggap cukup untuk mengguncang struktur batin yang telah lama terbentuk. Tirakat dilakukan untuk menyederhanakan hidup. Dengan mengurangi rangsangan duniawi, manusia dipaksa mendengar suara batinnya sendiri. Disinilah banyak orang mulai merasa gelisah, bosan, bahkan takut. Bukan karena tirakat itu berbahaya, tetapi karena selama ini batin terus tertutup oleh kesibukan, keinginan, dan pelarian tanpa henti. Ajaran kuno menekankan bahwa tirakat bukan sarana untuk memamerkan kesalehan atau mencari kesaktian. Ia adalah proses meruntuhkan ego secara perlahan. Ketika tubuh dilemahkan dari kemanjaan, pikiran kehilangan sandarannya. Pada titik inilah kejujuran terhadap diri sendiri mulai muncul. Banyak yang menyadari bahwa penderitaan terbesar bukan berasal dari luar, melainkan dari pikiran yang tidak pernah diam. Tirakat 40 hari juga mengajarkan disiplin dan tanggung jawab. Setiap laku harus dijalani dengan niat yang jelas. Dalam berbagai tradisi spiritual kuno, angka 40 tidak pernah muncul secara kebetulan. Ia berulang kali digunakan sebagai penanda masa penyucian, pengujian, dan transformasi batin. Para leluhur memahami bahwa kesadaran manusia tidak dapat berubah secara instan. Diperlukan waktu yang cukup agar pola lama runtuh dan ruang batin yang baru terbentuk. Ilmu kuno memandang manusia sebagai makhluk yang hidup dalam kebiasaan. Pikiran, emosi, dan tubuh bergerak mengikuti pola yang diulang setiap hari. Untuk memutus pola tersebut dibutuhkan masa transisi yang konsisten. 40 hari dianggap sebagai batas minimum agar pikiran mulai melepaskan ketergantungannya pada rangsangan luar dan belajar hadir dalam keheningan. Selama periode ini, dorongan naluriah perlahan melemah. Rasa lapar, keinginan, kemarahan, dan ketakutan tidak langsung hilang, tetapi kehilangan kendalinya. Inilah fase penting dalam tirakat.
manusia mulai menyadari bahwa ia bukanlah pikirannya, bukan pula dorongan emosinya. Kesadaran ini tidak muncul dalam semalam, melainkan tumbuh perlahan melalui kesabaran. Ajaran kuno juga melihat angka 40 sebagai simbol penyempurnaan satu tahap kehidupan. Ia bukan akhir, melainkan gerbang. Setelah melewati masa ini, seseorang tidak otomatis menjadi lebih tinggi, tetapi menjadi lebih sadar akan tanggung jawabnya sebagai manusia. Kesadaran ini seringkali ditandai oleh sikap hidup yang lebih sederhana dan jernih. Menariknya, para guru spiritual kuno selalu memperingatkan bahwa melewati 40 hari bukan jaminan keberhasilan. Yang terpenting adalah kualitas kehadiran batin selama masa tirakat. Tanpa kejujuran dan niat yang lurus, angka 40 kehilangan maknanya. Ia hanya menjadi hitungan waktu tanpa transformasi. Banyak orang mengira tantangan terbesar dalam tirakat 40 hari adalah rasa lapar, lelah, atau kesepian. Namun ajaran spiritual kuno justru menyatakan bahwa ujian sesungguhnya terjadi di dalam batin. Ketika rangsangan duniawi dikurangi, lapisan-lapisan batin yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Pada hari-hari awal, pikiran menjadi gelisah. Keinginan lama muncul tanpa sebab yang jelas. Emosi yang telah lama ditekan, marah, sedih, takut, datang silih berganti. Inilah fase di mana banyak orang merasa ingin berhenti, bukan karena tirakat terlalu berat, tetapi karena mereka dipaksa melihat diri sendiri tanpa gangguan apapun. Ilmu kuno memahami fenomena ini sebagai proses pembersihan. Tirakat ibarat cermin yang jujur. Ia memantulkan kembali semua yang selama ini dihindari. Kesunyian membuat pikiran kehilangan tempat bersembunyi. Setiap luka batin yang belum disadari akan mengetuk pintu kesadaran. Pada tahap ini, ego seringkali melawan. Ia menciptakan pembenaran, keraguan, bahkan rasa putus asa. Banyak yang salah menafsirkan kondisi ini sebagai kegagalan spiritual, padahal justru disinilah proses tirakat bekerja paling dalam. Bertahan di fase ini membutuhkan kesabaran dan kejujuran yang besar. Ajaran kuno menekankan satu sikap penting, mengamati tanpa menghakimi. Emosi tidak perlu dilawan atau dituruti, cukup disadari. Dengan cara inilah batin mulai tenang. Ketika seseorang tidak lagi bereaksi secara impulsif, ruang kesadaran perlahan terbuka. Ketika seseorang berhasil melewati fase ujian batin dalam tirakat 40 hari, perubahan yang terjadi seringkali tidak langsung terlihat dari luar. Tidak ada tanda spektakuler, tidak pula kemampuan luar biasa. Namun, di dalam diri terjadi pergeseran halus yang mendalam. Inilah perubahan kesadaran yang menjadi inti dari laku tirakat menurut ajaran spiritual kuno. Pikiran yang sebelumnya mudah gelisah mulai lebih tenang. Dorongan untuk bereaksi terhadap setiap situasi melemah. Seseorang menjadi lebih mampu mengamati sebelum bertindak. Kesadaran tidak lagi sebelumnya dikuasai oleh emosi dan keinginan sesaat. Dalam keheningan yang terlatih, muncul kejernihan yang sebelumnya sulit dirasakan. Perubahan ini juga mempengaruhi cara seseorang memandang hidup. Hal-hal yang dulu terasa penting mulai kehilangan cengkeramannya. Ambisi, kecemasan berlebihan, dan keinginan untuk diakui perlahan melemah. Bukan karena hidup menjadi hambar, melainkan karena perhatian berpindah dari luar ke dalam. Ilmu kuno menyebutnya sebagai kembalinya manusia pada pusat dirinya. Dalam hubungan dengan orang lain, tirakat melatih kepekaan. Seseorang menjadi lebih mampu mendengar, lebih sabar, dan lebih sadar akan dampak tindakannya.
Empati tumbuh bukan sebagai konsep, tetapi sebagai pengalaman langsung. Inilah tanda bahwa kesadaran tidak lagi berpusat pada ego semata. Namun, ajaran kuno juga mengingatkan bahwa perubahan ini harus dijaga. Tanpa kesinambungan laku, kesadaran bisa kembali tertutup oleh kebiasaan lama. Tirakat bukan akhir perjalanan, melainkan awal dari cara hidup yang lebih sadar. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat, konsep tirakat 40 hari sering dianggap tidak relevan, terlalu berat, atau bahkan ketinggalan zaman. Namun justru dalam kondisi inilah, ajaran spiritual kuno menemukan kembali maknanya. Manusia modern hidup dikelilingi oleh kebisingan, informasi, tuntutan sosial, dan dorongan tanpa henti yang perlahan menjauhkan manusia dari dirinya sendiri. Tirakat, dalam esensinya, bukan tentang ritual ekstrim, melainkan tentang pengendalian diri dan kesadaran. Meski bentuknya bisa berbeda, prinsip dasarnya tetap sama, mengurangi distraksi, menata niat, dan memberi ruang bagi batin untuk bernapas. Dalam konteks modern, tirakat dapat dimaknai sebagai keberanian untuk berhenti sejenak dari kebiasaan yang melelahkan jiwa. Ilmu kuno mengajarkan bahwa manusia tidak kehilangan makna hidup karena kekurangan hiburan, tetapi karena kehilangan keheningan. Tirakat 40 hari mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak datang dari penderitaan fisik, tetapi dari kesadaran batin. Ilmu spiritual kuno menekankan bahwa laku apapun harus dilandasi niat yang jujur, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanpa kesadaran, tirakat hanya menjadi ritual kosong. Namun ketika dijalani dengan keheningan dan kejujuran, tirakat menjadi jalan untuk mengenali diri, meredam ego, dan hidup. Terima kasih sudah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Jika video ini memberi makna, membuka sudut pandang baru, atau membuatmu merenung, jangan lupa like video ini, tinggalkan komentar, dan subscribe channel Rahasia Tersembunyi agar kita bisa terus membahas spiritualitas dan ilmu kuno yang jarang diungkap ke publik. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap hening, tetap sadar, dan jaga keseimbangan batin.